Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Dengan dibuatnya video ini menandakan bahwa kami telah melakukan riset di HNI BC Bogor 1 dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada HNI BC Bogor 1. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengajar Ibu Siti Masrifah MKom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Gita Putri Adrino dengan NIM 112000001 dan rekan saya Sekar Suciana Harumdani dengan NIM 112000483. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus PSDKU Bogor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tema dari kelompok yang kita ambil, yaitu Sistem Informasi Penjualan yang terdapat di HNI BC Bogor 1. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan arti sistem, informasi, akuntansi, dan definisi SIA itu sendiri. Sistem artinya adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi menurut Romney dan Steinberg, data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membuat keputusan. Akuntansi artinya adalah proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi yang dapat menyajikan informasi. Lalu sistem informasi akuntansi di sini artinya adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, sini saya akan bahas tentang ruang lingkup. Mengingat luasnya permasalahan yang ada di dalam sistem penjualan, maka penyusun membatasi ruang lingkup hanya pada sistem penjualan tunai. Maka ruang lingkup yang terkait sistem penjualan toko HNI BC Bogor 1 yaitu meliputi yang pertama, sistem informasi akuntansi penjualan di toko HNI BC Bogor 1. Lalu yang kedua, usulan sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat diterapkan oleh toko HNI BC Bogor 1. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Sebelum saya menjelaskan tentang struktur organisasi, saya di sini akan menjelaskan tentang secara singkat sejarah HNI BC Bogor 1. HNI BC Bogor 1 didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Haji Ihwan Ziyad Eskom. HNI BC Bogor 1 adalah perusahaan dagang yang fokus menjual produk-produk herbal, produk kecantikan, dan produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Lalu kita langsung saja membahas struktur organisasinya. Struktur organisasi di sini membahas tentang kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu perusahaan. Di sini ada komisaris yang diduduki oleh Ratu Ira Rahmawati, lalu ada Insinyur Iin Indriani MP, dan Haji Ihwan Ziyad Eskom. Komisaris di sini bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengalir perusahaan. Lalu ada CEO. CEO di sini ada Bapak Haji Ihwan Ziyad Eskom yang bertanggung jawab sebagai kepala pelaksana harian. Lalu di bawah Bapak Haji Ihwan Eskom ada Khairunisa sebagai Finance dan HRD. Finance dan HRD di sini bertanggung jawab dalam keuangan dan kepersonalian perusahaan. Lalu di bawah Finance ada General Affair. General Affair di sini bertanggung jawab terhadap urusan BC Bogor HNI 1. Lalu di sampingnya ada Media and Content. Media and Content di sini perusahaan di sini posisinya masih kosong. Jadi tertulis apply now. Lalu selanjutnya di sampingnya ada logistik. Logistik di sini bertanggung jawab terhadap stok opname barang yang ada di gudang. Lalu di bawah logistik ada ekspedisi atau kurir. Kurir di sini bertanggung jawab
mengirim orderan di sekitar wilayah Bogor. Lalu di samping logistik sini ada marketing officer. Marketing officer di sini bertanggung jawab terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan marketing. Di bawah marketing officer ada sales BC dan sales RIR. Sales BC di sini bertanggung jawab dalam melayani via online dan offline serta menginput ke dalam sistem sampai mencatat laporan harian. Lalu sales RR di sini bertanggung jawab dalam melayani bagian fashion baik online atau offline. Lalu di sini ada Digimos. Digimos di sini bagian pemrograman. Di bawah Digimos ada sistem teknologi. Sistem teknologi di sini bertugas untuk membuat aplikasi dan sistem yang dibutuhkan di perusahaan. Lalu marketing officer. Marketing officer di sini bertanggung jawab sebagai admin sistem atau sosmed. Lalu di sampingnya ada desain grafis. Desain grafis bertanggung jawab untuk membantu memberi atau menyediakan konten-konten visual yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan menjelaskan mengenai gambaran atau prosedur penjualan barang atau produk yang terjadi saat ini di HNI BC Bogor 1. Proses dimulai saat customer yang datang ke toko akan langsung memilih-milih produk yang akan dibeli. Setelah customer menemukan produk yang sesuai, maka akan langsung menuju ke kasir untuk melakukan proses pembayaran. Lalu, kasir akan menanyakan ID member untuk mendapatkan poin bagi customer. Lalu setelah itu, kasir akan menginput produk yang dibeli melalui situs HPAI. Situs HPAI sendiri yaitu situs yang berasal dari pusat. Setelah selesai proses penginputan, maka kasir akan mencetak invoice untuk customer dan customer akan langsung melakukan pembayaran. Ketika pembeli sudah menyerahkan uangnya, maka kasir akan memberikan struk pembelian beserta barangnya. Untuk proses aktivitas bisnis online, akan dimulai dari customer melakukan pesanan via WA dan akan dikonfirmasi oleh kasir terkait ketersediaan produk. Setelah diketahui stok masih ada, maka akan terjadi transaksi pembayaran terlebih dahulu melalui BNI, e-wallet, atau BSM. Setelah itu, logistik akan menyediakan produk dan melakukan packing. Lalu barang akan dikirim oleh kurir menuju ke tempat customer. Setiap pencatatan transaksi yang dilakukan akan diinput oleh kasir per hari secara manual melalui Microsoft Excel. Setelah itu, kasir membuat laporan keuangan harian untuk dijadikan laporan penjualan kepada bagian finance. Setelah itu, rekap laporan harian akan diolah oleh bagian finance selama 1 bulan untuk menghasilkan laporan keuangan dan akan diserahkan kepada CEO untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan terkait. Selanjutnya yaitu ada diagram use case sistem berjalan. Use case adalah pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang dibuat. Singkatnya, use case adalah sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan aktor yang lain melalui sistem informasi yang dibuat. Di sini sebagai contoh use case ada HNI Bogor BC1 yaitu ada kasir. Aktornya itu kasir. Kasir melakukan aktivitas yaitu login, lalu kasir melakukan penginputan transaksi yang berasal dari customer. Setelah itu akan ada registrasi agen stok untuk melihat stok, untuk menginput atau memesan stok barang kepada agen. Pemesanan produk pada agen. Selanjutnya ada kasir melakukan aktivitas kepada Halal Mart. Kasir melakukan aktivitas saldo untuk melihat saldo per hari. Kasir melakukan pembelian kepada agen stok. Kasir melakukan aktivitas penjualan kepada customer. Kasir mengecek status transfer. Selanjutnya kasir melakukan aktivitas daftar
daftar agen stok. Yang terakhir yaitu entity customer. Seluruh aktivitas ini akan berhubungan dengan include. Include yaitu terhubung secara langsung kepada login. Lalu selanjutnya di sini ada diagram activity sistem jalan. Diagram activity artinya menggambarkan sebuah aliran kerja atau workflow yang terdapat di sebuah proses bisnis. Berikut activity diagram offline yang terdapat di HNI BC Bogor 1. Proses dimulai saat customer datang ke toko, lalu selanjutnya customer memilih produk, lalu setelah produk, customer membawa barang ke meja kasir. Setelah membawa barang ke meja kasir, maka kasir akan menerima barang. Lalu setelah itu, kasir akan menginput ID member dan daftar produk yang dibeli oleh customer. Lalu di sini kasir akan bertanya, pada customer ingin menambah produk, ya, ingin menambah produk atau tidak. Jika ingin menambah produk, maka customer akan langsung mengambil barang kembali. Lalu menyerahkan barang ke kasir, lalu membayar produk. Jika tidak, maka customer langsung bayar produk. Lalu kasir menerima pembayaran. Lalu logistik, packing barang, dan kasir langsung mencetak invoice. Sudah packing barang, logistik akan menyerahkan barang. Lalu customer akan menerima barang. Lalu customer juga akan menerima invoice. Setelah proses penjualan dilakukan oleh customer, maka kasir membuat laporan penjualan harian, lalu menyerahkan laporan penjualan harian kepada finance. Di sini finance sudah menerima laporan penjualan harian, maka membuat laporan keuangan bulanan. Setelah membuat laporan keuangan bulanan, bagian finance akan menyerahkan kepada CEO, lalu selesai. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram di sini, yang pertama ada simbol start. Simbol start di sini merupakan status awal sistem. Lalu ada simbol action yang aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu selanjutnya ada simbol decision. Simbol decision di sini artinya pengambilan keputusan. Lalu di sini ada simbol endpoint atau activity final yang biasanya berfungsi sebagai status akhir yang dilakukan oleh sistem. Lalu yang terakhir ada streamline. Streamline di sini artinya memisahkan tanggung jawab terhadap aktivitas bisnis yang berjalan. Lalu selanjutnya ada activity diagram online yang terdapat di HNI BC Bogor 1. Proses dimulai saat customer memesan barang via WhatsApp, lalu sudah memesan barang via WhatsApp, maka kasir akan menerima pesanan. Sudah kasir menerima pesanan, maka logistik akan mengecek ketersediaan barang pesanan. Lalu selanjutnya logistik akan mengkonfirmasi pesanan kepada kasir. Dan kasir langsung mengkonfirmasi kepada customer untuk membayar pesanan via e-banking dan e-wallet. Sudah mengkonfirmasi pesanan, maka kasir akan mengkonfirmasi logistik untuk mempacking barang pesanan. Lalu logistik akan menyerahkan barang pesanan kepada kurir untuk dilakukan proses pengiriman. Setelah kurir mengantar pesanan pengiriman, maka customer akan menerima pesanan barang. Lalu sudah barang diterima, maka customer akan mengkonfirmasi kepada kasir kalau barang itu sudah diterima. Sudah diterima, maka kasir akan membuat laporan penjualan harian. Lalu menyerahkan laporan penjualan harian kepada bagian finance.
sudah menyerahkan laporan harian, maka Finance akan buat laporan keuangan bulanan. Lalu laporan keuangan bulanan ini akan diserahkan oleh bagian CO. Lalu di sini ada simbol final, yang artinya statusnya selesai. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan dokumen masukan yang ada di HNI BC Bogor 1. Mulai dari pengertian dokumen masukan. Dokumen masukan adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Singkatnya, dokumen masukan adalah dokumen yang berasal dari pihak eksternal yang ditujukan kepada pihak internal, yaitu pihak perusahaan. Sebagai contoh di sini yaitu dokumen invoice pemesanan barang yang berfungsi untuk permintaan pembelian, sumber supplier, tujuan gudang, media cetakan komputer, jumlah 2, frekuensi setiap terjadi permintaan pembelian barang, bentuk lampiran A1. Lalu selanjutnya di sini ada spesifikasi tentang dokumen keluaran. Apa sih arti dari dokumen keluaran itu sendiri? Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem, yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran. Lalu di sini ada spesifikasinya. Spesifikasi ini menjelaskan tentang keluaran secara general, adapun bentuk spesifik dokumen keluaran yang terjadi pada HNI BC Alamat Bogor 1 itu ada di sini ada invoice penjualan, fungsinya bukti penjualan obat herbal, sumbernya dari kasir, tujuan untuk customer, medianya cetakan komputer, jumlahnya 2, frekuensinya setiap penjualan obat herbal. Bentuknya lampiran B1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok yang ada di HNI BC Bogor 1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi siklus penjualan yang dilakukan di HNI Halal Bogor Sentral 1 ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada keterbatasan dalam menjalankannya, diantaranya sebagai berikut. 1. Terdapat banyak transaksi penjualan yang dilakukan dalam sehari-hari di HNI Bogor Sentral 1 ini, dan hal itu menyebabkan karyawan tidak dapat mencatat transaksi dengan cepat. Penggunaan komputer yang masih minim karena masih menggunakan sistem manual membuat risiko salah catat menjadi sangat besar. Dengan adanya hal seperti itu, maka informasi yang dihasilkan akan menjadi kurang akurat. 2. Dalam menyusun laporan, penjualan bulanan atau harian masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan laporan penjualan. Informasi yang dihasilkan juga kurang bisa diandalkan. Berdasarkan wawancara pada HNI BC Bogor 1 ini, dalam kegiatan penjualannya masih menggunakan cara konvensional, mulai dari pemesan obat herbal melalui WhatsApp, kasir, atau langsung datang ke lokasi sampai dengan menghitung pendapatan toko. Jika menggunakan WhatsApp kurang efektif apabila customer memesan dengan waktu bersamaan. Belum lagi, terjadi kesalahan jika pemesanan jumlah order atau jenis obat herbal yang diorder tidak sesuai pesanan karena kesalahan jaringan atau saat pengorderan tertukar antara customer satu dengan customer yang lain. Pemesanan via WhatsApp atau datang langsung ke lokasi membuat toko kurang berkembang pemasarannya. Selain itu, HNI BC Bogor 1 sulit untuk mengetahui pendapatan karena pencatatan yang belum terkomputerisasi. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan alternatif pemecahan masalah, yaitu diperlukan adanya perangkat lunak dalam menyusun laporan sehingga untuk menyusun laporan tidak terjadi kesalahan. Sistem yang sudah terkomputerisasi tersebut mempunyai kelebihan. Kami mengusulkan yaitu sistem dengan aplikasi ABSS versi 20. Adapun ABSS versi 20 ini mempunyai kelebihan diantaranya yaitu pencatatan yang dilakukan akan lebih cepat dan akurat. Penyimpanan data tidak hanya dilakukan dengan cara diarsipkan dalam bentuk kertas, dapat juga dalam bentuk disket atau hard disk, mengefisiensikan penggunaan waktu bagi masing-masing unit divisi. Perangkat lunak usulan agar HNI Halal Bogor 1 dapat menyusun laporan dengan efisien dan akurat. Berikut adalah gambaran perangkat
lunak usulan, yaitu ABSS. Ada logo dan ada tampilan menu yang ada di ABSS. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil riset analisa HNI Halamat C Bogor 1 sudah sangat baik dan cukup efisien. Sistem punya juga sudah terkomputerasi, namun pada bagian pencatatan laporan masih dilakukan secara manual, sehingga bisa menyebabkan beberapa masalah seperti ketidaksinkronan. Maka dari itu, dengan adanya perangkat lunak yang kami usulkan, diharapkan dapat mengalami perubahan yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan menghemat uang serta tenaga. Lalu, selanjutnya ada saran. Dari kesimpulan di atas yang saya jelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang pada HNIBC Hal Bogor 1, yang antaranya yang pertama, dalam penggunaan software yang diusulkan, maka perlu adanya pelatihan bagi divisi yang akan bertugas sebagai penginputan transaksi untuk menyusun laporan keuangan secara terkomputerisasi. Lalu yang kedua, perlu melakukan backup secara berkala terhadap data-data, menghindari kehilangan data atau dokumen-dokumen penting. Lalu selanjutnya, ada daftar pustaka. Daftar isinya adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau jurnal-jurnal atau sumber lainnya yang digunakan dalam penulis. Yang pertama ada jurnal yang disusun oleh Bawang Bank V, Tanor L, and Sud HL pada tahun 2021 tentang jurnal analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada PT Daya Nugra Mandiri Manado dalam jurnal akuntansi Manado. Lalu yang kedua ada Boyolali C pada tahun 2018 dengan jurnal berjudul Persediaan Desain Stick and Coffee Boyolali Desain Accounting Information System of Sales Inventory. Lalu yang ketiga ada Jurnal Ekonomi F, Akuntansi J, dan Ratu Ulangi US pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit di PT Nusantara Sekti Cabang Manado. Jurnal EMBA, Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Lalu ada Hendri Jaya, pengarangnya pada tahun 2018, yang dipublis di Akuntansi Ekonomi Universitas Riau Indonesia dengan judul Penyusunan Strategi dan Sistem Penjualan dalam Rangka Meningkatkan Penjualan. Penulis menyadari bahwa banyak pihak telah membantu untuk menyumbangkan bantuan tenaga, pikiran, maupun semangat untuk menyelesaikan makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, lalu yang kedua, Wakil Rektor Bidang 1 Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, lalu yang ketiga, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, lalu yang keempat, dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan atau buku ini. Lalu yang terakhir ada Bapak Haji Ikhwan ZSCOM selaku pemilik toko HNIBC Bogor 1 serta seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. Sekian pemaparan dari penjelasan proyek analisa sistem informasi akuntansi penjualan di HNI Halal BC Bogor 1. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.